gimana? Misalkan aset kita berkurang atau hutang kita berkurang. Nah, kalau berkurang itu kebalikannya, Jess. Jadi kalau aset bertambah di debit, kurangnya berarti di kredit. Kalau kewajiban bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Simple kan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait posisi Ya udah debit kok. kredit? Masih Udah. paham ya? Iya, udah ngerti. Oke, nanti kalau kecepatan tolong kasih tahu aku ya. Kita Iya, Kak. lanjut dulu. Thank you. Kita lanjut. Nah, kita mau samain persepsi dulu nih, Jess. Kayaknya kamu udah cukup banget pahamnya. Nah, kita coba contoh soal dulu. Jadi, di sini, 1 Januari 2020, Tuan Budi menyetorkan uang ke PT Catering Magnus sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Berarti kalau di kasus ini, kita tahu, pertama, apa yang bertambah, Jess? Menyetorkan uang. Apa yang bertambah nih? Kas kan? Cash kita bertambah kan? Kalau Iya. cash bertambah, berarti aset kita bertambah tadi. Terus yang kedua, yang bertambah apa, Jess? Selain kas? Modal. Kan dia bilang, kita menyetorkan uang 500 juta sebagai modal. Berarti uang perusahaannya bertambah 500 juta, modal perusahaan bertambah 500 juta. Itu pertama dampaknya gitu nih. Kas bertambah, modal bertambah. Nah, jurnalnya gimana kok? Tadi kita ingat, kalau aset bertambah, kas ini kan aset ya. Aset bertambah, dia di debit, di kiri. Kalau modal bertambah, tadi dia di kredit. Berarti jurnal kita gini. Kas di kiri, maksudnya kiri itu dia lebih kiri. Kalau kredit dia lebih menjorok ke kanan. Ini kan ada kayak space gitu kan, ada kayak jarak gitu. Ini maksudnya dia di kredit, ini maksudnya dia di debit. Kiri itu dia lebih ke kiri, kredit itu kanan dia lebih ke kanan. Nah, jurnalnya gini, kas pada modal Tuan Raka. Karena kasnya bertambah, modal bertambah. Tadi kalau kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Sampai sini gampang ya. Ini cuma keterangan, terserah kita tulisnya gimana. Iya, kok. Nah, terus kamu belajar buku besar udah belum? Udah diajarin buku besar? Udah kayaknya, Kak. Nah, kita langsung ke buku besar. Jadi, setelah jurnal ini, buat apa sih kok kita buat jurnal ini? Setelah kita buat jurnal ini akan masuk ke yang disebut buku besar atau ledger sebutannya. Buku besar itu bentuk sederhananya kayak di bawah ini. Nah, ini namanya buku besar bentuk T account. Ada bentuk yang kayak kolom gini, tapi kalau nanti pas kamu kuliah sih pasti pakainya T account yang lebih sederhana soalnya. Jadi gunanya apa kok? Setelah kita jurnal tadi, kita masukkan ke buku besar. Kas, ada debit 500 juta. Masukin ke buku besar khusus kas 500 juta. Terus ada lagi nih kok modal. Oh berarti bikin lagi buku besar modal. Dia posisinya apa kok? Kredit 500 juta. Berarti masukin juga kredit 500 juta. Gitu. Nanti kalau misalkan ada piutang, piutang bikin lagi bukunya sendiri. Nah sekarang kita lanjut ke yang kedua. Coba kamu jawab nih, Jess. 5 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 250 juta secara tunai. Pertama, apa yang bertambah? Itu benar, Kak. Membeli sebuah mobil. Berarti kita dapat apa nih? Kita dapat itu barangnya. Iya, dapat barangnya kan? Dapat mobilnya kan? Berarti mobil bertambah 250 juta. Bener. Secara tunai ini, Jess, belinya. Berarti kalau kita beli barang pakai tunai, kita bayarnya pakai apa? Oke, cash. Yes. Berarti cash kita Kurang. berkurang. Pinter. Nah, berarti dampaknya pertama, kendaraan bertambah 250 juta, cash berkurang 250 juta. Nah, jurnalnya apa nih, guys? Coba jurnalnya. Ini dua-duanya aktiva ya. Kendaraan kan aktiva, kas aktiva. Berarti jurnalnya gimana? Kendaraan bertambah, berarti yang di debit sih
Kendaraan, ya kan? Kendaraan bertambah. Berarti debit kendaraan. Kreditnya apa? Cash-nya berkurang. Tadi kalau cash berkurang, dia di kredit. Nah, gampang kan? Terus kita juga bikin buku besarnya tadi. Kendaraan, bikin lagi nih si kendaraan. Cash, bikin lagi nih cash. Masukin angkanya, debit, kredit. Nah, hasilnya, Jess, tadi kan kita ada 2 transaksi ya. Transaksi ini sama sebelumnya. Sebelumnya tuh udah ada cash nih. Sekarang ada cash lagi. Berarti cash-nya ada 2 kan? Maka nanti di buku besar tuh jadi 1. Kayak gini. Nah, jadi digabung. Nggak ada tuh buku besar cash kayak gini 2 kali. Misalkan di sini cash lagi. Enggak. Cuman 1 aja. Nanti seluruhnya dimasukin ke sini. Ini kan transaksi pertama, ini transaksi kedua kan. Misalkan transaksi ketiga ada cash lagi nih, Jess. Berarti taruh di sini lagi. Misalkan jurnal selanjutnya ada hutang. Berarti kita kan belum ada buku hutang ya, baru adanya kas, modal, kendaraan. Berarti bikin lagi di sini. Hutang. Gitu. Gampang kan? Buku besar tuh gitu aja. Dari jurnal, angkanya kita masukin. Kalau dia di debit, berarti dia di kiri. Kalau dia kredit, dia di kanan. Nah, sekarang kita lanjut ya, Jess. Apa sih jurnal itu kok? Nah, aku sengaja balik nih. Kan jadi kita buat jurnal dulu, baru kita cari definisinya. Jadi jurnal itu adalah catatan sistematis dan kronologis. Maksudnya kronologis di sini berurut. Tadi kan kita membuatnya urut nih. Dari tanggal 1, nanti tanggal 5, nanti tanggal seterusnya. Itu maksudnya kronologis. Kita nggak bisa buat jurnal tanggal 5 dulu, baru tanggal 1, nggak boleh. Harus urut. Terus kita kan nyebutin tadi kan, yang akan didebit siapa, yang akan dikredit siapa, kita juga kasih jumlahnya masing-masing. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi, Jess. 6 Januari 2020 membeli mesin fotokopi 50 juta, tapi secara kredit. Dampaknya apa nih pertama? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Mesinnya datang, terus Mm-mm. kreditnya, Kredit. Kalau terus kita beli barang cashnya pakai. kurang. Tapi dia kan Oh, kredit. jadi di debitnya itu tadi kata kamu mesin fotokopi bertambah, kas berkurang ya? Iya, Nah, hati-hati. Itu hampir benar, logikanya bagus. Tapi kita lihat, ini secara kredit. Berarti kita nggak bayar duit. Kita belum bayar nih, Jess. Jadi kamu beli barang mesinnya, mau beli mesin dong. Tapi kita belum bayar. Itu namanya kita beli secara kredit. Kita hutang. Jadi duit kita belum keluar, tapi kita udah dapat barang. Kita hutang. Maka dampaknya itu gini. Peralatan bertambah. Ini bebas sih, mesin juga boleh ya. Tergantung perusahaan. Kalau normalnya sih bilangnya peralatan. Karena mesin itu peralatan perusahaan. Jadi peralatan bertambah 50 juta, hutang bertambah 50 juta. Paham ya kenapa bukan kas ya? iya ngerti kok. Oke, mantap. Nah, jurnalnya sekarang gimana, Jess? Coba. Jadi jurnalnya Mm-mm. peralatan sama utang. Ya, peralatan di debit, hutang di Kredit. yes, mantap. Ini hebat banget. Peralatan di debit, hutang di kredit. Nah, ini hutang dagang sekali lagi tergantung buku kamu sih. Dia sebutnya hutang dagang atau hutang beda-beda ya. Nanti pas buku kamu nyampe aku lihat lagi. Ini belum nyampe padahal udah pakai JNS. Nah, berarti kita bikin di account-nya lagi nih, Jess. Kita bikin buku besarnya lagi. Kan peralatan hutang dagang. Masukin deh debit, kredit. Sekarang lanjut 15 Januari dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Berarti apa dampaknya, Jess? Kita bayar nih Cashnya beban telepon. kalau Cash-nya berkurang, betul. ya, Satu lagi apa? Kan selalu ada 2 ya.
debit dan kredit. Satu lagi ya. Nah, ini belum aku jelasin sih. Jadi selain aset, kewajiban, sama modal, ada lagi yang disebut beban sama pendapatan. Beban, dia itu posisinya di debit, sama kayak aset. Pendapatan justru dia di kredit, sama kayak hutang. Kenapa begitu? Biar jurnalnya bisa seimbang. Nih, kamu lihat ya. Yang 15 Januari ini kan dibayar beban telepon. Berarti kita bayar biaya 1 juta, ya kan? Biayanya 1 juta, lalu cash kita berkurang 1 juta. Berarti kan jurnalnya tadi kalau aku bilang beban atau biaya itu di debit kan? Nih, di debit. Kreditnya cash. Jadi seimbang. Kalau misalkan biaya bertambah di kredit juga, nanti jurnalnya dua-dua di kredit dong. Nggak bisa. Makanya akuntansi bikinnya biar seimbang, oke deh. Biaya selalu di debit. Pendapatan selalu di kredit. Biar seimbang. Kayak gini nih, misalkan kamu dapat duit nih, Jess, pendapatannya 1 juta. Jurnalnya itu berarti kita dapat cash kan? Debit cash 1 juta. Kreditnya apa? Pendapatan 1 juta. Biar seimbang. Meskipun logikanya, oh pendapatan kan bagus ya, harusnya di debit ya. Tapi nanti jadinya cash di debit 1 juta, pendapatan di debit 1 juta. Nggak bisa. Harus satu di debit, satu di kredit. Maka dibikinnya begitu, kebalik. Nah, sampai sini kamu ada yang mau ditanyain belum? Enggak ada kok. Oke. Nanti kalau ada langsung aja ya, santai aja sama aku. Iya kok. Aku nggak lebih pinter kok, cuman kebetulan tahu duluan. Nah, kita lanjut. Berarti kita bikin buku besar lagi. Nah, ini biaya telepon, cash. Nah, sekarang coba kamu jawab yang ini, 21 Januari. Dampaknya apa nih, Jess? Kita kasih jasa catering, tapi belum dibayar. Jadi kita kasih jasa terus utang. Nah, hati-hati. Kalau kita bilang hutang, berarti kita punya hutang sama orang. Tapi di cerita ini, orang lain yang hutang sama kita. Ya gak? Kan misalkan kamu panggil aku, kok gue butuh jasa catering nih. Ya udah, nih makanannya. Tapi kamu belum bayar aku. Berarti yang hutang itu kan kamu kan, bukan aku loh. Kalau Iya. aku sebutnya piutang. Bilangnya piutang. Nih, piutang. Jadi kalau orang lain yang hutang sama kita bilangnya piutang. Berarti di cerita ini, Ya. piutang, betul. Piutang itu aktiva, aset. Kan suatu saat itu jadi milik kita. Suatu saat orang bayar ke kita. Berarti dianggapnya aset, aktiva. Berarti dampaknya pertama, piutang bertambah 5 juta. Lalu kedua, pendapatan bertambah 5 juta. Kenapa pendapatan kok? Kan tadi ceritanya kita kasih jasa ke orang. Perusahaan kita kan tadi bergeraknya di bidang catering ya. Kita kasih jasa catering, orangnya belum bayar, tapi kita udah kasih jasa. Kita boleh bilang, oke, lu hutang sama gue. Berarti gue punya piutang sama lu 5 juta. Akibat apa? Akibat pendapatan 5 juta. Karena kan udah kita kerja. Kita boleh bilang dong ini pendapatan kita. Berarti jurnal gampang. Piutang tadi normalnya di debit. Berarti debit piutang. Pendapatan tadi di mana, Jess? Debit apa kredit? Kredit. Ya, kredit kan? Berarti kreditnya pendapatan. Gampang. Di account-nya gimana kalau buku besar? Sama, tinggal bikin aja. Piutang, pendapatan, masukin angkanya. Selesai. Gampang ya? Gampang banget. Tenang aja, gampang banget. Sekarang 26 Januari. Ini susah, yang ini susah. Kayaknya ini yang paling susah. Untuk 1 tahun ke depan nih, guys. Jadi kita bayar sekarang, Pak, saya bayar asuransi nih. Jebret,
750.000 buat setahun ya. Nah, berarti yang terjadi di sini apa aja nih? Cash kita kurang nggak? Iya, cashnya kurang terus masuk ke general journal. Betul. Cash berkurang masuk general journal. Betul. Satu laginya apa? Kan selalu ada dua hal kan tadi. Satu, cash berkurang, berarti dia pasti dikredit. Debitnya apa? Ya, asuransi itu kan. Iya, betul. Asuransinya. Asuransi dibayar di muka bahasanya sih. Asuransi dibayar di muka sama kas. Nah, asuransi dibayar di muka ini masuknya aktiva, aset ini loh. Kenapa? Karena kita berhak atas asuransi untuk 1 tahun ke depan, Jess. Berarti kan itu milik kita, kan? Bukan kewajiban kita. Kita punya hak ini loh. Berarti kita bilangnya itu aset. Jadi asuransi dibayar di muka itu aset. Berarti jurnalnya yang kayak tadi kamu bilang, asuransi dibayar di muka pada kas. Buku besarnya gampang. Nah, jadinya kalau kita buat, nanti kalau kamu ngerjain soal, kamu tuh buat buku besar tuh belakangan aja. Tadi aku sengaja satu-satu biar kamu ngerti aja. Tapi nanti kalau kamu ngerjain tugas, buat dulu jurnalnya semua. Ini jadi kalau kita rangkum ya, tadi tanggal 1 jurnalnya ini, tanggal 5 jurnalnya ini, 6 ini, 15 ini, 21 ini, 26 ini, selesai. Baru kita bikin buku besarnya, lebih gampang. Nah, buku besar itu yang tadi masing-masing ada kas ada sendiri, piutang ada sendiri dan seterusnya. Cara bikinnya gimana kok? Yang tadi contoh ya, kita bikin buku besar yang pertama. Kita lihat dulu. Kita mau bikin apa aja? Oh, kita bikin kas dulu ya, guys. Oke, kas. Tanda ini, kas. Kas. Ntar tandain lagi yang next-nya. Oh, ada kas lagi di sini. Sorry. Nah, seluruh kas yang tadi kamu tandain, kamu jadiin satu deh. Oh, ternyata tadi kita punya kas di debit 500 juta kok. Kita punya kas di kredit 250 juta kok. Kita punya kas di kredit 1 juta kok. Masukin 5 juta, 250 juta, sejuta. Terus terakhir tadi ada 7,5, masukin. Ini yang ringkas. Aslinya ada tanggalnya, Jess, di sininya. Misalkan ini tanggal 1 bulan 1. Terus ini yang akibat tanggal 1 bulan, tanggal 5 bulan 1. Ini tanggal 5 bulan 1, bawahnya tanggal berapa dan seterusnya. Yang debit taruhnya di sini, kredit di sini. Iya. Nah, setelah kita selesai sama yang kas, ya udah kita sekarang lihat lagi. Oh, kita sekarang kas udah nih kok, modal. Cek modal selain tanggal 1 ada apa lagi? Oh, nggak ada. Berarti 1 doang nih, modal 1 doang. Lanjut lagi. Kendaraan 250 juta debit. Cari lagi kendaraan ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah 1 doang. Dan seterusnya. Itulah namanya disebut posting ke buku besar. Jadi ini kita buat penjurnalan, jurnal umum, general journal. Ini kita buat ledger atau buku besar. Selesai 2 tahap. Nah, neraca saldo itu gini. Itu kayak satu daftar, isinya tuh seluruh buku besar tadi dengan saldonya masing-masing. Jadi tadi kan buku besar tuh ada kas, modal, kendaraan, hutang dagang, dan seterusnya. Ini semua dijadiin satu baris, satu buku, satu neraca namanya. Namanya neraca saldo. Kapan dibuatnya? Biasanya akhir periode. Tapi bisa juga kapanpun kalau perusahaannya mau. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk memastikan kalau buku besar yang kita buat itu udah benar. Kalau buku besar yang kita buat benar, berarti jurnalnya benar. Memastikannya dari mana kok? Dari balance apa enggaknya saldo debit sama kredit. Kalau ternyata ketika kita buat neraca saldo nanti debit kreditnya beda, itu pasti salah. Buku besar pasti jurnalnya salah. Tapi harus kamu ingat, meskipun seimbang pun bisa jadi masih salah.
Tapi setidaknya kita lebih tenang karena udah balance. Jadi mungkin salah nama doang. Misalkan harusnya piutang pada pendapatan 40 juta. Tapi kamu nyatetnya kas pada pendapatan 40 juta. Itu tuh nggak ketahuan di neraca saldo. Pasti balance. Itu kelemahan neraca saldo. Jadi kalau nama akunnya salah, dia nggak bisa. Tapi kalau angkanya salah atau ada yang lupa ditulis, itu bisa. Bentuknya kayak gini. Mungkin di buku kamu ada beda dikit, tapi intinya pasti ada nomor rekeningnya, nomor akunnya. Kemudian ada namanya, nama rekening atau nama akun, ada debit, ada kredit. Nah, caranya gimana kok ini angka 248, 250 dari mana? Dari sini. Sebetulnya ini kan kamu paling diajarnya pakai tabel. Pasti nanti disuruh totalin di akhir. Ini sama ini kita selisihin. Hasilnya besar mana? Ini kan 500 juta ya. Ini kalau kita total itu 251 juta 750. Berarti lebih besar sisi debit. Kan debit ada 500, sedangkan kredit cuman 251 750. Artinya debit itu berlebih. Debit tuh ada surplus, ada kelebihan. Kelebihannya berapa? Selisihnya. Selisihnya itulah yang sebesar ini. 248, 250. Lalu piutang gitu juga. Oh, piutang cuman ada di debit kok 5 juta. Kredit nggak ada. Oh, berarti pasti debit lebih 5 juta. Ya udah kita masukin. Piutang debit 5 juta. Lalu kendaraan kok. Kendaraan cuma di debit 2,5 juta. Oh ya udah, tinggal masukin kendaraan 2,5. Peralatan 50 juga cuma di debit, masukin peralatan 50. Hutang dagang 50, kredit masukin hutang dagang 50 dan seterusnya. Lalu kamu total, apakah debit sama kredit itu sama? Kalau sama, berarti sudah benar. Tapi belum tentu 100% benar. Setidaknya udah boleh tenang gitu.